Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kusuma Wardana dengan NIM 20101094 dari kelas S1 TT08. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas besar mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit saya yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Satelit untuk Mitigasi Bencana Alam Tsunami. Terdapat 3 bab pembahasan yang akan saya jelaskan, antara lain bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Indonesia memiliki risiko tsunami yang tinggi. Sementara itu, minimnya data historis gelombang tsunami menjadi kendala utama dalam memahami pola kejadian dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Penginderaan jauh sebagai teknologi yang mampu memantau objek permukaan bumi tanpa perlu mendatangi lokasi secara langsung, memiliki sumber daya yang cukup kuat untuk mendukung upaya mitigasi bencana tsunami. Sebagai suatu teknologi yang terus berkembang, satelit penginderaan jauh memiliki kemampuan untuk mengamati bumi secara real-time dan historis yang dapat diakses dan dimanfaatkan dalam rangka upaya mitigasi bencana tsunami. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kontribusi satelit penginderaan jauh dalam menyediakan informasi untuk mitigasi bencana tsunami di Indonesia. Yang kedua, bagaimana LAPAN memanfaatkan teknologi penginderaan jauh untuk mendukung upaya mitigasi bencana tsunami. Selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa dasar teori. Yang pertama, mengenai tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu su, yang berarti pelabuhan, dan nami, yang berarti gelombang. Tsunami dapat didefinisikan sebagai serangkaian gelombang yang terjadi akibat pergerakan secara tiba-tiba kolom air secara vertikal. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tsunami meliputi aktivitas seismik, letusan gunung api di bawah laut atau gunung api di pulau, longsor di laut, jatuhnya benda dari luar angkasa, dan fenomena meteorologi. Mitigasi. Jadi, apa itu mitigasi? Mitigasi itu dapat diartikan sebagai upaya untuk menjinakkan atau membuat sesuatu menjadi lebih tenang. Dalam konteks ini, bencana dianggap sebagai sesuatu yang ganas atau liar, sehingga upaya mitigasi itu bertujuan untuk meredakan atau melemahkannya. Di dalam istilah kebencanaan, mitigasi adalah kegiatan atau langkah-langkah yang dijalankan dalam upaya mitigasi bencana dengan tujuan untuk memperkirakan, mengurangi, dan membatasi dampak yang ditimbulkannya. Selanjutnya, satelit. Satelit adalah alat komunikasi yang ditempatkan di luar angkasa. Fungsi utama satelit adalah sebagai perantara untuk sinyal microwave atau sebagai repeater yang memungkinkan berbagai pengguna layanan telekomunikasi untuk bertukar informasi antara satu sama lain. Satelit memiliki beberapa kegunaan yang meliputi penginderaan jarak jauh, pemantauan kondisi atmosfer, navigasi, pemantauan cuaca, dan juga dapat difungsikan sebagai media komunikasi melalui siaran. Selanjutnya yaitu penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh itu merupakan bidang pengetahuan dan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai objek, area, atau fenomena tertentu dengan menganalisis data yang diperoleh melalui alat tanpa melakukan kontak langsung. Perkembangan teknologi penginderaan jauh semakin pesat dengan keberadaan beragam sistem satelit yang dilengkapi dengan misi dan teknologi sensor yang berbeda-beda. Kemudian analisis dan pembahasan. Sebagai teknologi yang terus berkembang, satelit penginderaan jauh memiliki akses terhadap beragam data yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mitigasi bencana tsunami. Di LAPAN tersedia beragam data satelit penginderaan jauh. Data satelit tersebut mulai dari satelit optik dengan resolusi rendah seperti MODS, Himawari, SNPP, dan sebagainya. Kemudian data satelit dengan resolusi menengah seperti Landsat 8 dan Sentinel-2. Selain itu, terdapat juga data satelit dengan resolusi yang tinggi seperti SPOT, Pleiades, yang bahkan telah mencapai resolusi spasial sebesar 0,5 meter. Upaya mitigasi bencana tsunami secara umum itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah pengambilan informasi secara umum mengenai kerusakan yang mencakup kerusakan baru-baru ini yang disebabkan oleh tsunami
serta analisis terhadap fenomena penyebab dan potensi kerusakan seperti pemantauan pergerakan kerak bumi, deformasi permukaan bumi, dan deformasi di bawah permukaan. Selain itu, dapat juga dilakukan pembuatan model tinggi, yaitu batimetri dan tipografi, perubahan garis pantai, dan pembuatan model potensi genangan tsunami. Tahap kedua adalah menganalisis dan menginterpretasikannya berdasarkan kerusakan yang ada secara rinci. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan menggunakan citra satelit dengan resolusi tinggi dan sangat tinggi, yang kemudian dilakukan klasifikasi level kerusakan bangunan, area yang terdampak, dan lain-lain. Pada tahap ketiga adalah analisis yang dilakukan dengan menggabungkan hasil informasi dari tahap pertama dan tahap kedua untuk menghasilkan fungsi kerentanan terhadap bahaya tsunami. Pada tahun 2005, LAPAN berpartisipasi dalam penelitian bersama terkait dengan upaya mitigasi bencana tsunami setelah peristiwa tsunami di Aceh. Kemudian pada tahun 2020, penelitian ini dilanjutkan dengan fokus pada Selat Sunda pasca terjadinya tsunami di wilayah tersebut. Selat Sunda adalah jalur yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera, serta Laut Jawa dan Samudra Hindia. Wilayah ini termasuk dalam zona megatrust es Sumatera dan memiliki tingkat deformasi tinggi, terutama di daerah sesar, patahan dengan aktivitas geodinamika yang tinggi, dan daerah vulkanik. Berikut adalah pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk mendukung informasi mitigasi tsunami di Selat Sunda. Jadi, dalam 40 tahun terakhir, pemantauan aktivitas tektonik menunjukkan bahwa kejadian tektonik yang sering dan rapat terjadi di Selat Sunda, sehingga titik-titik koordinat kejadian hampir meliputi wilayah Selat Sunda dan sekitarnya. Pemantauan deformasi di Selat Sunda, terutama karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, mengharuskan penggunaan metode subsurface deformation yang efektif. Studi yang dilakukan oleh Jules Zarika dan kawan-kawan pada tahun 2020 menganalisis geodinamika di sekitar Selat Sunda, khususnya pada sesar dan lempeng tektonik, menggunakan anomali gravitasi dan anomali Bogaert yang diperoleh dari satelit graviti, yaitu GRACE dan GRACE-FO. Selanjutnya, di Selat Sunda terdapat zona vulkanik aktif seperti Gunung Anak Krakatau. Letusan dan longsoran erupsinya itu telah memicu tsunami di sekitar Selat Sunda, mulai dari Lampung hingga ke Banten pada tahun 2018. Untuk memantau perubahan garis pantai di area Gunung Anak Krakatau, dilakukan pemantauan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Kemudian, dilakukan pemodelan amplitudo gelombang seismik yang bertujuan untuk memahami bagaimana amplitudo tsunami melemah seiring dengan jarak yang ditempuh oleh tsunami dan jangkauan gelombang tsunami tersebut. Selanjutnya, membuat pemodelan potensi genangan tsunami yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai skenario tinggi gelombang, mulai dari 1 meter hingga 20 meter. Model ini menggunakan data input berupa model topografi DEM, batimetri, koefisien kekasaran permukaan, tutupan lahan, dan garis pantai yang diekstraksi dari satelit penginderaan jauh dan data pendukung lainnya. Metode pemodelan ini mengacu pada metode LOS yang dikembangkan oleh Berryman. Kemudian informasi mengenai daerah genangan tsunami merupakan salah satu informasi yang sangat penting setelah terjadi tsunami. Hal ini karena informasi tersebut dapat membantu dalam memperkirakan seberapa besar dampak tsunami, menentukan daerah-daerah yang rawan terhadap paparan gelombang tsunami, dan bahkan dapat digunakan untuk merencanakan lokasi atau jalur evakuasi yang efektif. Selanjutnya, yaitu bab 3 penutup. Terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu, satelit penginderaan jauh dengan berbagai resolusi spasialnya dapat dimanfaatkan untuk mitigasi bencana tsunami. Mitigasi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pengambilan informasi umum tentang kerusakan, analisis rinci dengan citra satelit resolusi tinggi, dan analisis gabungan untuk menghasilkan fungsi kerentanan terhadap bahaya tsunami. Yang kedua, LAPAN terlibat dalam riset mitigasi bencana tsunami setelah peristiwa Aceh di tahun 2004, kemudian fokus pada Selat Sunda pasca tsunami di tahun 2020. Teknologi penginderaan jauh digunakan untuk pemantauan deformasi, pemodelan amplitudo gelombang seismik, dan potensi genangan tsunami, yang mana krusial untuk mengevaluasi dampak tsunami dan dapat merencanakan evakuasi dengan lebih efektif. Yang ketiga yaitu
Teknologi penginderaan jauh telah mengembangkan berbagai fitur yang dapat digunakan untuk mendukung upaya mitigasi bencana tsunami. Melalui berbagai pemodelan yang telah dilakukan, proses penelitian dan pengembangan akan terus berkembang untuk meluaskan fungsi pemanfaatan penginderaan jauh dalam mitigasi bencana tsunami. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.